Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa bab 25, judulnya Malaikat-Malaikat dan Doa. Malaikat mencatat setiap doa yang tulus. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Tuhan dengan cara membuktikan janji-janjinya. Malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang sungguh-sungguh dan tulus. Kita seharusnya memilih untuk melepaskan kepuasan diri kita sendiri daripada melalaikan persekutuan dengan Tuhan. Kemiskinan yang paling dalam, penyangkalan diri yang paling besar dengan persetujuannya adalah lebih baik daripada kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan persahabatan tanpa persetujuannya. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Biarlah catatan para malaikat mencatat sejarah dari pergumulan-pergumulan yang suci dan pertentangan dari umat Tuhan. Biarlah mereka mencatat doa-doa dan air mata mereka, tetapi jangan biarkan Tuhan tidak dihormati dengan pernyataan dari bibir manusia menyatakan, "Saya tidak berdosa, saya suci." Bibir yang disucikan tidak akan pernah mengucapkan perkataan sombong seperti itu. Malaikat dapat mendengar doa-doa kita. Sekiranya manusia dapat melihat dengan penglihatan surgawi, mereka akan melihat sejumlah malaikat yang unggul dalam kekuatan yang ditempatkan di sekitar mereka yang memegang firman Kristus dengan sabar. Dengan kelemah lembutan yang penuh belas kasihan, malaikat menyaksikan kesukaran mereka dan mendengarkan doa-doa mereka. Malaikat membawa doa-doa kita ke surga. Sebuah keluarga yang terdisiplin dengan baik, yang mengasihi dan menurut kepada Tuhan, akan menjadi keluarga yang riang dan gembira. Ketika sang ayah kembali dari pekerjaannya sehari-hari, tidak akan membawa permasalahannya ke rumahnya. Dia akan merasa bahwa rumah dan lingkaran keluarga adalah terlalu kudus untuk dikotori dengan permasalahan yang tidak menyenangkan. Ketika ia meninggalkan rumahnya, ia tidak meninggalkan juru selamatnya dan agamanya di belakang. Keduanya adalah pendampingnya. Pengaruh yang manis dari keluarganya, doa dari istrinya, dan kasih dari anak-anaknya membuat beban-bebannya ringan, dan ia kembali dengan damai di dalam hatinya, dan kata-kata yang menghibur yang menimbulkan keceriaan bagi istri dan anak-anaknya yang telah menunggu dengan penuh sukacita untuk menyambut kedatangannya. Sementara dia tunduk bersama keluarganya di mezbah doa, ia memanjatkan ungkapan syukurnya kepada Tuhan karena pemeliharaannya baginya dan orang-orang yang dikasihinya sepanjang hari itu. Malaikat-malaikat Tuhan hadir dalam ruangan itu dan membawa doa yang sungguh-sungguh dari orang tua yang takut akan Tuhan sebagai suatu bau-bauan yang harum yang dijawab dengan berkat-berkat. Para malaikat mendengar pujian-pujian yang dipanjatkan dan doa-doa beriman. Dan mereka membawa permohonan-permohonan kepadanya yang melayani di bait sucinya yang kudus demi umatnya dan memohon untuk mereka melalui jasa-jasanya. Doa yang sejati berpegang kepada Yang Maha Kuasa dan memberikan manusia kemenangan. Di atas lututnya lah setiap orang Kristen memperoleh kekuatan untuk melawan pencobaan. Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya yang berbuat salah, yang lemah di dalam iman dan yang membuat banyak kesalahan. Tuhan mendengarkan dan menyimak doa-doa mereka dan kesaksian mereka. Mereka yang memandang kepada Yesus hari demi hari dan jam demi jam, yang berjaga-jaga di dalam doa, yang ditarik dekat kepada Yesus.
Malaikat-malaikat dengan sayapnya yang direntangkan menunggu untuk membawa doa-doa mereka yang penuh penyesalan kepada Tuhan dan mencatatkannya di buku-buku surgawi. Malaikat menunggu untuk menjawab doa-doa kita. Seringkali di tengah perhatian kita akan penderitaan, terlalu banyak perhatian diberikan kepada hal-hal kecil. Kebutuhan pasien-pasien akan Injil Agung yang menyelamatkan, yang dapat melayani jiwa dan tubuh, terlupakan. Bila mana engkau lalai untuk memanjatkan doa bagi orang sakit, engkau merampas berkat besar mereka. Karena malaikat-malaikat Tuhan menunggu untuk melayani jiwa-jiwa ini sebagai jawaban terhadap permohonan-permohonanmu. Sebelum meninggalkan rumah untuk bekerja, seluruh anggota keluarga harus dikumpulkan bersama-sama, dan ayah atau ibu ketika ayah tidak ada harus menaikkan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan agar menjaga mereka sepanjang hari. Datanglah dengan rendah hati, dengan satu hati yang dipenuhi kelemah lembutan, dan dengan satu perasaan akan adanya penggodaan dan bahaya di hadapanmu dan anak-anakmu. Melalui iman ikatlah mereka di atas mezbah, sambil memohon perlindungan Tuhan bagi mereka. Malaikat-malaikat yang melayani akan menjaga anak-anak yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan cara demikian. Malaikat khusus ditugaskan untuk menjawab doa-doa. Makhluk surgawi ditunjuk untuk menjawab doa-doa mereka yang bekerja dengan tulus demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Malaikat tertinggi di pelataran surgalah yang ditunjuk untuk mengerjakan doa-doa yang dilayangkan kepada Tuhan demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Setiap malaikat memiliki tempat tugas masing-masing yang tidak boleh ditinggalkan. Karena jika ditinggalkan, maka kuasa kegelapan akan memperoleh kemenangan. Hari demi hari pertentangan antara yang baik dan yang jahat terus berlangsung. Mengapakah mereka yang memiliki banyak kesempatan dan keuntungan tidak menyadari pentingnya pekerjaan ini? Seharusnya mereka cerdas dalam hal ini. Tuhan adalah penguasa. Dengan kuasa tertinggi ia memegang kendali dan mengendalikan para penguasa duniawi. Melalui agen-agennya ia melakukan pekerjaan yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Sebagai satu umat, kita tidak memahami sebagaimana mestinya pertentangan besar yang berlangsung di antara agen-agen yang tidak terlihat. Pertentangan antara malaikat yang setia dan yang tidak setia. Malaikat-malaikat jahat terus-menerus bekerja, merencanakan barisan penyerangan mereka, mengatur setiap komandan, raja-raja, penguasa, angkatan manusia yang tidak setia. Saya memanggil para pelayan Kristus untuk terus menekankan pemahaman semua yang datang ada dalam jangkauan suara mereka, kebenaran tentang pelayanan para malaikat. Jangan terlena di dalam spekulasi yang tidak masuk akal. Firman yang tertulis adalah satu-satunya jangkar keselamatan kita. Kita harus berdoa sebagaimana Daniel agar kita dijaga oleh malaikat surgawi. Sebagai roh yang melayani, para malaikat diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan. Berdoalah saudaraku, berdoa seakan engkau belum pernah berdoa sebelumnya. Kita perlu membuat pekerjaan yang menyeluruh untuk kekekalan. Tuhan telah menunjuk para malaikat yang melaksanakan kehendaknya untuk menjawab doa-doa yang lemah lembut di dunia dan untuk menuntun pelayan-pelayannya dengan nasihat dan keputusan. Agen-agen surgawi secara terus-menerus berusaha untuk memberikan kasih karunia, kekuatan dan nasihat kepada anak-anak Tuhan yang setia, sehingga mereka dapat melakukan bagian mereka dalam pekerjaan menyebarkan terang bagi dunia. Malaikat-malaikat yang melayani sedang menunggu di hadapan tahta untuk dengan segera menurut perintah Yesus Kristus untuk menjawab setiap doa yang dipanjatkan dengan iman yang hidup dan sungguh-sungguh. Oh, sekiranya semuanya dapat menyadari dekatnya surga ke bumi ini.
Ketika anak-anak yang dilahirkan di bumi ini tidak mengetahuinya, mereka mempunyai malaikat-malaikat terang sebagai sahabat-sahabat mereka. Sebab juru kabar surga itu diutus untuk melayani mereka yang menjadi pewaris keselamatan. Seorang saksi yang diam menjaga setiap jiwa yang hidup, berusaha untuk memenangkan dan menarik jiwa itu kepada Kristus. Para malaikat tidak pernah meninggalkan orang yang dicobai itu ke tangan musuh yang hendak memusnahkan jiwa manusia jika diizinkan. Selama masih ada malaikat dan doa, maka masih ada harapan, kecuali mereka menolak Roh Kudus yang mengakibatkan kematian kekal manusia tetap dijaga oleh malaikat. Oh, sekiranya semua orang dapat melihat Juru Selamat kita yang berharga sebagaimana Dia ada, yaitu sebagai Juru Selamat. Biarlah tangannya mengangkat selubung yang menyembunyikan kemuliaannya dari mata kita. Akan tampak Dia di tempatnya yang maha tinggi dan kudus. Apa yang akan kita lihat? Juru Selamat kita, bukan dalam posisi diam dan tidak melakukan apa-apa. Ia dikelilingi oleh makhluk surga, kerubim dan serafim, serta berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa malaikat. Semua makhluk surgawi ini memiliki satu tujuan di atas semuanya, yang mana mereka sangat menaruh perhatian mereka, yaitu gereja Tuhan di dunia yang rusak ini. Mereka bekerja di bawah penugasan Kristus untuk menyelamatkan semua orang yang memandang kepadanya dan percaya kepadanya. Malaikat surga ditugaskan untuk berjaga-jaga atas domba di padang penggembalaan Kristus. Ketika setan dengan penipuannya hendak menyesatkan jikalau boleh orang-orang pilihan, para malaikat bekerja untuk memberikan pengaruh yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang dicobai itu jika mereka mau memperhatikan firman Tuhan dan menyadari bahaya lalu berkata, "Tidak, saya tidak akan masuk dalam jebakan setan. Saya memiliki Yesus di tahta surga yang telah membuktikan bahwa Ia sangat peduli kepada saya, dan saya tidak akan mendukakan hatinya yang penuh kasih." Hidup di tengah-tengah kuasa yang menentang ini, kita dapat melalui iman dan doa, memanggil para malaikat untuk memihak pada kita. Mereka akan menjaga kita dari setiap pengaruh yang merusak. Malaikat-malaikat mencatat doa-doa kita dan menyediakan pertolongan. Ketika engkau bangun di pagi hari, apakah engkau merasa tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dan apakah engkau memberitahukan keinginanmu dengan rendah hati dan sungguh-sungguh kepada Bapa di surga? Jika demikian, malaikat-malaikat mencatat doa-doamu. Dan jika doa-doa ini tidak diucapkan dari bibir yang berpura-pura, ketika engkau berada dalam bahaya untuk berbuat salah tanpa disadari dan memberikan sebuah pengaruh yang akan menuntun orang lain untuk melakukan kesalahan, malaikat penjagamu akan berada di sisimu, mengarahkanmu kepada jalan yang lebih baik, memilih kata-kata untukmu, dan memengaruhi tindakanmu. Jika engkau merasa tidak berada dalam bahaya, dan jika engkau tidak melayangkan doa untuk memohonkan pertolongan dan kekuatan dalam melawan pencobaan, maka sudah pasti engkau akan tersesat. Kelalaianmu untuk melakukan tugas akan dicatat dalam buku Tuhan di surga, dan engkau akan ditemukan terlalu ringan pada hari penghakiman. Tuhan mengirimkan bala bantuan para malaikat untuk pertolongan kita sebagai jawaban atas doa kita. Jika setan menyadari bahwa dia akan kehilangan satu jiwa, dia akan menggerakkan segenap tenaganya untuk mempertahankan satu jiwa itu. Apabila orang itu menyadari bahayanya, lalu dengan susah payah dan dengan segenap tenaga memandang kepada Yesus untuk meminta kekuatan, setan takut bahwa dia akan kehilangan mangsanya. Lalu dia memerintahkan supaya memperkuat malaikatnya mengepung jiwa yang malang itu dan menimbulkan kegelapan di sekitarnya, agar terang surgawi tidak akan dapat mencapai dia. Tetapi jika dia yang dalam bahaya bertekun
dan di dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya kepada rahmat dari darah Kristus, Juru Selamat kita mendengarkan doa beriman yang sungguh-sungguh, lalu mengirimkannya malaikatnya memperkuat bantuan yang lebih kuat lagi untuk melepaskan dia. Setan tidak akan dapat mengimbangi lawannya sekarang, karena dia gentar dan takut menghadapi kekuatan dan keagungannya. Pada saat terdengar suara doa yang sungguh-sungguh, segenap pasukan setan akan gentar. Dia masih terus memperbesar pasukannya yang jahat untuk mencapai tujuannya. Dan apabila para malaikat dengan segenap kuasa yang tangguh, dilengkapi dengan persenjataan surga, datang menolong yang lemah dan jiwa yang terdesak, setan beserta pasukannya mundur karena mengetahui dengan jelas bahwa mereka akan mengalami kekalahan dalam pertarungan itu. Rakyat setan yang rela itu setia dan aktif serta bersatu dalam satu tujuan. Walaupun mereka saling membenci dan menentang satu sama lain, namun mereka meningkatkan kesempatannya demi kemajuan bersama. Tetapi penguasa agung di surga dan dunia telah membatasi kuasa setan. Penjagaan tentara surga diberikan kepada semua yang akan bekerja dengan cara Tuhan dan mengikuti rencananya. Kita mungkin dalam doa yang sungguh-sungguh dan menyesal memanggil para penolong surga ke sisi kita. Tentara terang yang tidak terlihat dan kuasa akan bekerja bersama mereka yang rendah hati, lemah lembut, dan hina. Saya melihat sebagian orang dengan iman yang teguh dan seruan yang memilukan bersujud memohon kehadirat Tuhan. Raut wajah mereka pucat dan ditandai dengan kegelisahan yang mendalam, ungkapan dari pergumulan di dalam diri mereka. Keteguhan dan kesungguhan terpancar di wajah mereka. Cucuran keringat berjatuhan dari dahi mereka. Sekarang dan kemudian wajah-wajah mereka diterangi dengan tanda penerimaan Tuhan, dan sekali lagi pandangan yang sama yang hikmat, bersungguh-sungguh dan berkemauan kuat ada di wajah mereka. Malaikat-malaikat jahat berkerumun di sekeliling, menebarkan kegelapan yang menutupi pandangan mereka terhadap Yesus, sehingga mata mereka hanya bisa melihat kegelapan di sekitar mereka, dan dengan demikian mereka dituntun untuk tidak mempercayai Tuhan dan menentangnya. Satu-satunya yang aman bagi mereka ialah tetap mengarahkan pandangan mereka ke atas. Malaikat-malaikat Tuhan bertanggung jawab atas umatnya, dan ketika suasana beracun dari malaikat-malaikat jahat ditebarkan ke sekeliling orang-orang yang gelisah ini, malaikat-malaikat surga senantiasa mengepakkan sayap-sayap masing-masing untuk menghempaskan kegelapan pekat itu dari mereka. Ketika mereka yang berdoa meneruskan seruan mereka yang sungguh-sungguh, terang Yesus datang kepada mereka untuk menyemangati hati mereka dan menerangi raut wajah mereka. Sebagian orang lain saya lihat tidak ikut ambil bagian dalam pekerjaan penderitaan dan permohonan ini. Tampaknya mereka tidak peduli dan lalai. Mereka tidak melawan kegelapan di sekeliling mereka dan menudungi mereka seperti awan yang tebal. Para malaikat Tuhan meninggalkan orang-orang ini dan memberikan pertolongan kepada mereka yang sungguh-sungguh berdoa. Saya melihat malaikat Tuhan segera memberikan pertolongan kepada semua orang yang sedang bergumul dengan segenap kuasa mereka untuk melawan para malaikat jahat dan yang berusaha melepaskan diri mereka sendiri dengan berseru kepada Tuhan dengan ketabahan hati. Akan tetapi malaikat-malaikatnya itu meninggalkan orang-orang yang tidak mau berusaha menolong diri mereka sendiri, dan saya kehilangan pandangan atas mereka. Doa yang panjang menjemukan para malaikat. Pembicaraan dan doa yang panjang dan membosankan tidak pada tempatnya dimanapun, terutama dalam pertemuan sosial. Itu melelahkan malaikat-malaikat juga orang-orang yang mendengarkan. Doa-doa kita harus singkat dan pada tempatnya. Biarlah roh Tuhan melingkupi hati orang-orang yang berbakti, dan itu akan menyapu semua formalitas dan kebosanan itu. Malaikat akan mengajarkan kita bagaimana berdoa. Anggota gereja yang tua dan yang muda harus dididik supaya maju menyiarkan pekabaran terakhir ke dunia ini.
Jikalau mereka pergi dalam kerendahan hati, malaikat-malaikat Tuhan akan menyertai mereka, mengajarkan kepada mereka bagaimana berkata dalam doa, bagaimana bernyanyi, dan bagaimana mengabarkan pekabaran Injil saat ini. Para malaikat terkejut karena manusia sangat sedikit berdoa. Apa yang dapat dipikirkan malaikat-malaikat surga atas manusia yang miskin dan tidak berdaya, yang tunduk kepada pencobaan ketika hati Tuhan dengan kasih yang tidak terbatas merindukan mereka, siap untuk memberikan kepada mereka lebih dari yang mereka dapat minta atau pikirkan, tetapi mereka berdoa sangat jarang dan memiliki iman yang begitu kecil. Para malaikat suka untuk sujud di hadapan Tuhan. Mereka suka untuk berada di dekatnya. Mereka menganggap hubungan dengan Tuhan sebagai sukacita tertinggi mereka. Tetapi anak-anak dunia yang sangat memerlukan pertolongan yang hanya dapat Tuhan berikan, tampaknya puas berjalan tanpa terang rohnya, persekutuan dengan hadiratnya. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa, bab 25, judulnya Malaikat-Malaikat dan Doa. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.